Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha rahimakumullah. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita dalam hidup dan kehidupan ini. Kita tidak bisa bayangkan andaikan Allah menghentikan pemberian nikmat-Nya kepada kita, baik secara individu, keluarga, dan seluruh alam dunia dan semesta ini akan hancur binasa dalam waktu seketika. Dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah telah berjanji akan terus menambah nikmat-Nya, minimal menambah keberkahan dari seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan Allah pernah mengancam kepada kita sebagai hamba-Nya, jika kita tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya azab Allah adalah sangat pedih. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia terbaik yang Allah turunkan dan ciptakan di muka bumi ini. Dia adalah manusia satu-satunya yang mendapat mandat untuk memberikan syafaatul uzma di hari kiamat. Saat orang semua membutuhkan pertolongan, saat orang menghadapi kesulitan, Allah Subhanahu wa taala berikan mandat kepada beliau untuk memberikan pertolongan. Beliau adalah manusia pertama yang diminta oleh Allah untuk membuka pintu surga. Beliau adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat syafaat dari beliau dan kita semua masuk surga di belakang beliau. Salawat dan salam semoga tercurah kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang beriman kepadanya di mana saja berada sampai akhir zaman nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha artinya kembali berkorban. Setiap datang Idul Adha, kita kembali diingatkan untuk terus berkorban. Berkorban adalah merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan ini. Orang hidup harus berani berkorban. Kalau kita tidak mau berkorban dalam hidup ini, maka orang itu tidak layak untuk hidup. Berkorban tidak ada artinya ketika tidak dilandasi dengan keikhlasan dan ketulusan. Dalam menata kehidupan sosial masyarakat, kita perlu pengorbanan. Dalam ibadah kepada Allah, kita juga perlu pengorbanan. Ketika pengorbanan itu dilandasi dengan keikhlasan, bukan saja kita mampu berkorban dengan perasaan kita, bukan saja kita mampu berkorban dengan yang kita punya, dari harta, diri, bahkan orang yang paling kita cintai akan kita korbankan
untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Dalam rangka tunduk kepada Allah, dia korbankan apa yang dia cintai. Mulai Nabiullah Ibrahim meninggalkan kota Mekah atas perintah Allah menuju Palestina, harus mengorbankan istri dan keluarganya. Istrinya harus berkorban, istrinya harus mandiri, dia harus berusaha dan berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan Ismail alaihissalam dengan mengorbankan apa yang dia punya, dengan bekerja keras dan berikhtiar. Itulah sebabnya bagi Islam, bagi umat Islam, kita diperintahkan untuk terus berikhtiar. Salah satu rukun haji namanya sa'i. Mulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Marwah balik lagi ke Sofa, balik Sofa sampai ke Marwah, sampai 7 kali. Sekarang saja itu sudah pakai marmer yang dingin, pakai AC, di sisi-sisinya sudah ada zam-zam. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah sa'i, kaki kita itu capek. Coba saudara bayangkan bagaimana Ibunda Hajar pada saat mencari air, karena air susunya, asinya sudah habis, minuman tidak ada, tempat itu adalah tempat suci, tetapi secara materi tidak bisa menjanjikan. Biwadin ghairi dzi zar'in, tidak ada supermarket, tidak ada pasar. Maka Ibunda Hajar berikhtiar secara maksimal. Setelah ikhtiarnya mentok, Allah berikan karunia-Nya yang sejak hari itu sampai sekarang gak habis-habis. Dari hentakan kaki Nabiullah Ismail alaihissalam yang ketika itu masih bayi, yang sekarang disebut dengan air zam-zam, air obat. Tempat itu sampai sekarang digali saja tidak keluar air, susah karena batu. Orang Mekah jamaah haji kalau melaksanakan ibadah haji, dari mana dia mandi, dari mana dia minum? Itu air dari Laut Merah yang ada di Jeddah, dibuat tawar dengan proses teknologi yang modern sekarang ini. Tapi zam-zam keluar dari hentakan kaki Nabiullah Ismail. Pelajaran berharga dalam hidup, tidak boleh kita putus asa. Ketika kita berikhtiar dalam hidup ini secara maksimal, ketika kita berusaha dalam hidup ini secara maksimal, maka Allah pasti akan berikan jalan keluar. Setelah kesulitan yang dihadapi oleh Ibunda Hajar, Allah berikan anugerahnya air zam-zam yang dinikmati bukan hanya oleh Ibunda Hajar dan Ismail, tapi oleh seluruh umat manusia, terutama umat Islam di dunia ini, sejak mulai keluarnya sumber zam-zam itu sampai sekarang. Dan tempat itu menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman tidak boleh putus asa. Orang beriman harus tetap semangat. Ketika kita berikhtiar, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh berikhtiar dalam hidup dan kehidupan ini, pasti Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan akan terbuka lebar bagi mereka-mereka yang selalu berusaha dengan keras, berikhtiar dengan maksimal dan optimal. Itulah makna dan hakikatnya kehidupan. Ketika pengorbanan dilandasi dengan keikhlasan, dengan ketaatan, beberapa tahun kemudian Nabiullah Ibrahim diminta untuk mengorbankan anaknya. Orang berkorban dirinya itu lebih mudah. Tapi ketika orang diminta mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri, itu satu pengorbanan yang tidak mudah. Banyak orang tua yang mengatakan, biarkan saya yang menderita asal anak-anak saya bahagia. Biarkan saya sebagai orang tua yang sakit asal anak-anak saya sehat. Biarkan saya susah makan asal anak-anak saya bisa makan.
Tetapi Nabiullah Ibrahim diminta untuk mengorbankan anaknya dengan tangannya sendiri. Lagi-lagi, setelah ketaatan itu dilaksanakan dan diwujudkan oleh seorang hamba, Allah tidak akan biarkan hamba itu. Begitu dengan ikhlasnya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, Allah ganti bidabhin azim, dengan kibas dari surga Allah. Ismailnya tersenyum di salah satu sudut. Yang digorok ternyata bukan lehernya Ismail, tetapi kibas kambing. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak masuk akal. Dipegang di pahanya, digoroknya Ismail, tapi yang terpotong bukan Nabi Ismail. Begitulah Allah ketika sudah menghendaki dari seorang hambanya yang selalu taat, yang selalu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan biarkan hambanya yang selalu taat dan tunduk kepada Allah selalu berikan jalan keluar yang terbaik. Subhanallah, luar biasa. Itulah pengorbanan yang terus harus dilakukan oleh kita umat Islam. Karena itu Idul Adha disyariatkan setiap tahun, agar kita kembali terus mengingat pengorbanan-pengorbanan besar yang dilakukan oleh keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukan saja oleh Nabiullah Ibrahim, tetapi juga oleh keluarganya. Nabi Ibrahim mau mengorbankan karena dapat wahyu langsung. Tapi bayangkan Ibunda Hajar yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi dia taat sebagai orang muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia turuti, dia ikuti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang masih muda, umurnya belasan tahun, Nabi Ismail alaihissalam belum jadi nabi waktu itu, mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Anakku sayang, papa mimpi diperintah untuk memotong dan menyembelihmu. Apa yang dijawab oleh Nabiullah Ismail? Ya abatif'al. Wahai ayahku tercinta. Ayah yang mau menyembelihnya itu mau disebutnya oleh Ismail, ya abati, wahai ayahku tercinta. Kenapa? Karena Nabiullah Ismail tahu menyembelihnya itu bukan karena kemarahan ayah, tapi karena ketundukan seorang ayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih Ismail bukan kebencian kepada anak dari orang tua, tapi karena ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mau dipotong, Ismail pun jawabnya, ya abati, wahai ayahku sayang. Jadi kasih sayang yang dikembangkan untuk sama-sama tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar." Kami telah banyak berikan kalian wahai manusia nikmat yang luar biasa. Rumah kita terbatas. Penghasilan kita terbatas. Tapi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan tanpa batas. Ente pernah hitung berapa oksigen yang ente isap sejak ente lahir sampai sekarang? Berapa air yang telah ente minum sejak mulai lahir sampai sekarang? Berapa makanan yang telah ente telan sejak ente lahir sampai sekarang? Berapa langkah kaki yang diciptakan oleh Allah mulai dari ente bisa jalan sampai sekarang? Sudah berapa lama jantung kita ini bekerja? Sudah berapa lama paru-paru kita ini bekerja? Sudah berapa lama tenggorokan ini bekerja? Sudah berapa lama gigi dan lidah kita ini bekerja? Apa kalian hitung? Itu semua adalah nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Inna a'tainakal kautsar. Terlalu banyak Allah berikan nikmat kepada kita. Karena itu fasalli, salat kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, wanhar, dan berkorbanlah. Untuk taat kepada Allah perlu pengorbanan. Tidak mungkin orang bisa taat kepada Allah secara utuh tanpa adanya semangat pengorbanan. Tidak mungkin.
Semua pengorbanan kita itu akan terlihat dalam kehidupan kita, bukan saja di akhirat tapi di dunia ini. Orang yang berkorban karena Allah dalam hidup ini, maka Allah akan berikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya, apalagi di akhirat. Saudara tahu rukun haji yang utama adalah wukuf di Arafah, al-hajju Arafah. Rangkaian ibadah haji itu merupakan tahapan-tahapan kehidupan secara sosial, dan itu yang perlu diimplementasikan oleh kita semua. Puncaknya haji adalah Arafah, orang wukuf di Padang. Dulu namanya Padang Arafah, sekarang sudah banyak pohon-pohon, tapi berkumpul di tempat yang sama, pakai pakaian yang sama. Mau di sininya bintang 5, mau presiden kepala negara, mau anggota DPR, mau para menteri, mau pengusaha yang kekayaannya tidak terbatas, di tempat itu sama. Semua pakai kain 2 helai. Buat laki-laki diikat di bawah 1, selendang 1, tak ada lagi pakaian lain. Itu artinya apa? Seluruh pengorbanan kita yang kita lakukan dalam hidup di dunia dan perilaku kita, amal kita, pada akhirnya nanti akan mengantarkan kita ke alam mahsyar dan alam baka itu. Di situ secara penampilan tidak ada bedanya. Tidak ada orang yang utama kecuali nilai iman dan takwa serta ibadahnya. Boleh dia jabatan dan pangkatnya tinggi, boleh hartanya tak terhitung, kalau tidak ada iman, tidak ada takwa, tidak ada nilainya. Boleh dia rumahnya terbatas, bahkan mungkin kontrak selama hidupnya, tapi ketika imannya kuat, disitulah nilai. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan rumah mewahnya, bukan harta banyaknya, bukan jabatan tingginya, tapi karena sujud, karena takwa, karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja orang itu tampilannya sederhana di dunia, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gemetar itu arasy ketika dia melangkah, seorang hamba yang selalu sujud dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada maknanya pejabat tinggi, pejabat besar, orang kaya, kalau dia tidak pernah sujud dan tunduk dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dalam hidup di dunia ini untuk terus tunduk kepada Allah, untuk terus ibadah kepada Allah, untuk meningkatkan kualitas takwa dengan seluruh tuntutan pengorbanan yang harus kita lakukan dalam menata diri, menata keluarga dan rumah tangga, menata masyarakat, bahkan menata bangsa dan negara harus didasari dengan pengorbanan. Kalau menata bangsa dan negara tidak didasari dengan pengorbanan, maka orang akan berpikir, apa yang saya bisa ambil dari bangsa dan negara ini? Tapi kalau dengan semangat pengorbanan, orang akan berpikir, apa yang harus saya persembahkan untuk bangsa dan negara ini? Kalau itu pikirannya, negara yang dicita-citakan oleh para pendirinya, oleh para pejuangnya, yang telah mengorbankan bukan saja hartanya, tapi mengalirkan darah untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini, insya Allah negeri ini akan menjadi negara gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh cita-cita besar kita. Mari kita terus tingkatkan iman kita. Mari kita tata keluarga dan rumah tangga kita. Mari kita didik anak-anak kita untuk tunduk dan ibadah kepada Allah. Tantangan kehidupan ke depan akan semakin besar. Orang tua lengah, generasi kita akan hancur dan kacau. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami persembahkan kepadamu seluruh bentuk pujian yang layak dengan kebesaran dan keagunganmu.
atas seluruh nikmat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi ya Rabb. Hanya kepadamu kami memohon. Terimalah pengabdian kami. Kabulkanlah permohonan-permohonan kami. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbing kami dalam hidup ini dengan hidayah-Mu, agar kami senantiasa ingat, dekat dan zikir kepadamu, agar kami senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, agar kami senantiasa mengabdi kepadamu dengan baik dan benar. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, wakhfadna fa innaka khairul hafidin, warzuqna fa innaka khairur razikin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Hambamu yang selalu bersyukur. Jadikanlah kami hamba-Hambamu yang selalu taat kepadamu. Jadikanlah kami hamba-Hambamu yang selalu berkorban untuk mewujudkan dan melaksanakan perintah-perintah-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami seperti keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang melahirkan keturunan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bermanfaat dalam menata keluarga, menata masyarakat, bahkan membangun bangsa, bahkan mewujudkan tentang peradaban dunia yang mulia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, tumbuhkan dalam hati-hati kami jiwa-jiwa yang mau berkorban untuk ibadah kepadamu, untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ya Allah, sejahterakan kami dalam hidup di dunia ini, bahagiakan kami dalam hidup di akhirat kelak. Selamatkan kami dari siksa api neraka dengan seluruh keterbatasan kami. Masukkan kami ke surgamu ya Rabb bersama orang-orang yang baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah pengabdian kami yang sedikit ini. Bimbing kami untuk melakukan kebaikan lebih banyak lagi dalam hidup ini. Engkau maha mendengar, dengarlah munajat kami ya Rabb. Engkau maha melihat, lihatlah kebutuhan dan keinginan kami. Engkau pengabul doa, kabulkanlah doa kami di hari yang suci ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.